semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Aisyah Nur Sajadah, dari program studi S1 Bisnis Digital. Nama saya Dimas Fikrian Sadolai, saya dari program studi S1 Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, saya Fahri Farudin Aryawan dari program studi S1 Pendidikan Ekonomi. Saya Laila Setiana Kalbi dari S1 Pendidikan Bisnis. Halo, saya Mita Rahmadewi, saya dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Kenalkan, nama saya Muhammad Afsal dari Prodi S1 Akuntansi. Saya Muhammad Regildan dari program studi Administrasi Perkantoran. Halo, nama saya Muhammad Zaidan Hussein, saya dari S1 Bisnis Digital. Saya Nur Anissa Manda dari S1 Pendidikan Bisnis. Saya Nur Sinta dari program studi S1 Bisnis Digital. Saya Rahela Putri Hadasti dari S1 Pendidikan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Rania Zahra dari Prodi D3 Akuntansi. Saya Ramadan Laksono dari Prodi S1 Akuntansi. Perkenalkan, saya Salsa Fauziah dari program studi S1 Pendidikan Ekonomi. Saya Syafira Rizkia Zahra dari S1 Akuntansi. Saya Witanti Putri Anggreni dari program studi D3 Administrasi Perkantoran. Kami akan membahas mengenai public relation. Berbicara mengenai public relation, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan public relation. Public relation merupakan segala hal yang berhubungan dengan bidang komunikasi, baik dalam lingkup internal maupun eksternal dalam sebuah organisasi. Adapun menurut Frank Jeffkin, beliau menjelaskan bahwa public relation merupakan sesuatu yang merangkum secara keseluruhan sebuah komunikasi yang terencana, baik dalam lingkup internal maupun lingkup eksternal dalam sebuah organisasi, di mana hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan secara spesifik dengan asas dasar saling pengertian. Selanjutnya ada pengertian public relation menurut Howard Bonham. Public relation adalah seni untuk menciptakan publik yang baik yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap seseorang atau organisasi tertentu. Oke, selanjutnya ada fungsi secara umum terkait public relation. Public relation ini memiliki dua fungsi secara umum, yaitu yang pertama, membina hubungan harmonis terhadap badan atau organisasi dengan publik sebagai halayak sasaran, dan yang kedua, mengidentifikasi yang menyangkut opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap badan atau organisasi yang mewakilinya atau sebaliknya. Oke, baik, selanjutnya yaitu fungsi public relation dalam suatu organisasi. Di sini public relation sebagai alat manajemen modern, maka secara struktural merupakan bagian integral dari suatu kelembagaan atau organisasi. Artinya, public relation bukanlah merupakan fungsi terpisah dari fungsi kelembagaan atau organisasi tersebut. Sejalan dengan konsep public relation yang berkembang kini adalah konsep yang menekankan pentingnya komunikasi dua arah. Fungsi dasar public relation bukan untuk menampilkan pandangan organisasi atau seni sikap publik, tetapi untuk melakukan rekonsiliasi atau penyesuaian terhadap kepentingan publik setiap aspek pribadi organisasi maupun perilaku perusahaan yang punya signifikan sosial. Fungsi utama public relation adalah membantu organisasi agar ia selalu punya hubungan harmonis dengan berbagai publiknya. Melalui kegiatan komunikasi, konsep public relation sebagai komunikasi dua arah menekankan pentingnya pertukaran komunikasi atau saling memahami dengan penekanan pada penyesuaian organisasi. Jadi, di sini public relation berfungsi membantu organisasi melakukan penyesuaian terhadap lingkungan tempat organisasi tersebut beroperasi. Tujuan utama dari public relation sendiri adalah untuk membangun serta mempertahankan reputasi positif suatu perusahaan, merek, produk, jasa, bersamaan dengan membina dan mempertahankan hubungan strategis dengan publik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan public relation dalam sebuah organisasi. Yang pertama itu adalah meningkatkan citra positif organisasi kepada publik sasaran. Yang kedua, membangun komunikasi yang efektif dan pemberian informasi kepada publik sasaran. Dan yang ketiga adalah terciptanya kepercayaan antara organisasi dan publik sasaran. Yang keempat, menumbuh kembangkan citra organisasi yang positif untuk publik masyarakat. Dan yang kelima,
untuk mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan organisasi. Selanjutnya, ada teknik yang diperlukan oleh seorang public relation. Yang pertama yaitu keahlian dalam bidang jurnalistik. Hal ini dikarenakan sebagai seorang public relation, mereka harus menguasai hal-hal dasar berkenaan dengan penulisan berita atau artikel dengan menggunakan bahasa jurnalistik, sehingga nantinya seorang public relation diharapkan mampu mendukung segala kegiatan institusional seperti menulis siaran pers, buletin, profil perusahaan, dan juga majalah internal. Yang kedua ada komunikasi visual. Selain perlu menguasai kemampuan menulis, seorang public relation juga perlu bisa menyajikan informasi secara akurat dan meyakinkan untuk publik, media, dan anggota internal perusahaan ataupun organisasi. Yang ketiga yaitu relasi, karena media bisa mengiring opini publik sehingga bisa menciptakan sentimen positif hingga sentimen negatif tentang suatu perusahaan atau organisasi. Itulah sebabnya praktisi public relation dituntut untuk bisa membangun dan mempunyai relasi yang bagus dengan awak media. Teknik yang keempat adalah manajemen publik. Publik akan mempengaruhi pertumbuhan dan juga kekuatan bersaing suatu organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, kemampuan manajemen publik yang baik bisa memudahkan penetrasi bisnis ke berbagai segmen. Teknik yang kelima adalah interpersonal. Untuk membangun relasi dengan publik dan media, tentunya dibutuhkan kemampuan interpersonal yang baik, supaya tidak terjadi ketersinggungan antara internal perusahaan dan juga pihak luar. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam membangun public relation yaitu menganalisis situasi perusahaan atau organisasi. Metode analisis yang paling sering digunakan atau yang paling umum digunakan dalam menganalisis situasi ialah metode analisis SWOT. Metode analisis SWOT dapat membantu mengidentifikasi sumber daya internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan bagi perusahaan atau organisasi. Selain itu, analisis ini juga dapat memetakan peluang dan ancaman dari luar organisasi atau perusahaan yang dapat mempengaruhi jalannya organisasi atau perusahaan tersebut. Langkah kedua yaitu menentukan tujuan. Menentukan tujuan public relation dapat menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan public relation tersebut. Oleh sebab itu, tujuan public relation haruslah jelas, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu, sehingga dapat mempermudah public relation dalam menentukan strategi dan taktik. Ketiga dalam membangun public relation yaitu memformulasikan strategi. Setelah menentukan tujuan yang smart, maka langkah selanjutnya adalah memformulasikan strategi. Strategi adalah cara-cara untuk mencapai tujuan, dan yang perlu diperhatikan adalah siapa publik yang ditargetkan, media apa saja yang digunakan untuk menjangkau publik, dan pesan apa saja yang ingin Anda komunikasikan. Kemudian, tentukanlah teknik apa saja yang bisa mengundang perhatian media target dan menciptakan publisitas. Dalam ilmu PR, cara mengkomunikasikan pesan umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama hard news, yaitu berita-berita yang syarat nilai berita dan sangat penting. Yang kedua ada soft news, yaitu berita-berita yang kurang bernilai dan memiliki sedikit nilai berita. Yang ketiga ada new event, yaitu event yang diselenggarakan untuk menciptakan berita. Yang keempat promotional content, yaitu menggunakan uang atau barang untuk promosi di media. Yang kelima, direct news, yaitu mengirimkan berita langsung ke kelompok audiens tertentu. Cara keempat yaitu menggunakan taktik komunikasi. Taktik adalah cara untuk menyampaikan pesan kunci langsung ke audiens target. Taktik-taktik ini adalah hasil dari turunan strategi-strategi yang telah dipilih, yaitu antara lain hard news, contohnya press conference, press briefing, press release, dan video release. Yang kedua, soft news, contohnya hasil survei, riset dan kajian, sponsorship, filantropi, opini, dan prediksi tren. Yang ketiga, news events, contohnya event yang unik, mengundang selebriti atau public figure. Yang keempat, ada promotional content, contohnya giveaway, product placement, advertorial, dan sponsor konten atau program. Lalu yang kelima adalah direct news, contohnya pameran, konferensi, seminar, pelayanan masyarakat, entertainment, dan special report.
PR tidak bisa hanya menggunakan satu atau dua taktik saja. Taktik-taktik ini harus terintegrasi dan dapat dipadukan. Yang kelima adalah merencanakan sumber daya public relation, yaitu pada tahap ini PR mengelola dan menentukan sumber daya apa saja yang akan digunakan. Sumber daya ini meliputi personel, dana, dan waktu. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah waktu, biaya, dan kualitas. Klien hanya bisa memilih 2 dari 3 hal tersebut. Bila klien ingin kualitas tinggi, maka harga akan tinggi, atau prosesnya membutuhkan waktu. Bila klien menetapkan biaya yang murah, maka akan mempengaruhi kualitas dan waktu proses. Selain itu juga, PR perlu mempertimbangkan anggota tim yang memiliki skill-skill berikut. Yang pertama itu ada strategic skill, yaitu menganalisis bisnis dan memformulasikan strategi yang tepat. Kedua, manajemen skill, yaitu merencanakan, mengelola biaya, aktivitas, dan personel. Lalu yang ketiga adalah technical skill, yaitu mengeksekusi hal-hal teknis seperti menulis, desain, dan pitching berita ke wartawan. Lalu yang keempat, yaitu adalah creative skill, yaitu memberikan ide-ide segar dan kreatif. Keahlian yang berbeda-beda ini akan memudahkan PR dalam mengumpulkan ide-ide dan mengeksekusinya. Tanpa tim, maka PR akan sulit bergerak sendirian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengukur hasil kegiatan dari public relation. Dari 3 hal yang perlu diukur dalam sebuah kegiatan public relation, yaitu output, outtake, dan outcome. Ketiga hal ini terlihat dalam tujuan PR yang telah disusun secara SMART. Output adalah hasil ketiga yang paling dasar untuk diukur. Misalnya jumlah media coverage, follower, likes, viewers, engagement, dan sebagainya. Mengukur output lebih mudah dilakukan, murah, dan mudah dipahami. Pengukuran yang selanjutnya adalah outtake. Mengukur outtake lebih sulit dibandingkan output. Outtake adalah reaksi dari audiens target setelah menerima pesan-pesan kunci yang dikomunikasikan oleh PR. Yang paling efektif untuk mengetahui keberhasilan kegiatan PR adalah mengukur outcome. Outcome adalah perubahan perilaku audiens target setelah menerima pesan dari PR. Outcome ini dapat dilihat dari berbagai macam-macam perspektif. Misalnya kenaikan penjualan, peningkatan jumlah pelanggan, kunjungan website, perubahan voting pemilu, dan sebagainya. Pemanasan global atau global warming adalah tanggung jawab kita semua. Asap kendaraan dan pabrik adalah salah satu pembuat lapisan ozon menipis. Sehingga udara di sekitar kita semakin panas, karena sinar matahari tak terhalangi oleh lapisan atmosfer. Ayo bersama-sama. Berawal dari langkah kecil, kita dapat selamatkan bumi.